Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu buku yang paling penting di zaman kita, The Coming Wave, atau Gelombang yang Datang, karya Mustafa Sulaiman. Pertanyaan besarnya tuh simpel tapi mengerikan. Gelombang teknologi yang datang ini bakal jadi penyelamat atau malah jadi kiamat buat kita? Nah, yuk kita coba bongkar argumen utamanya. Nah, dari awal aja, buku ini langsung ngasih kita dua pilihan yang ekstrim. Ini nih, dilema utama abad ini. Di satu sisi, ada janji-janji sorga, ya kan? Masa depan cerah buat umat manusia. Tapi, di sisi lain, ada ancaman bencana yang skalanya, wah, nggak kebayang deh. So, apa sih yang bikin dilema ini muncul? Sulaiman menyebutnya gelombang yang datang. Dan penting nih, ini bukan cuma soal AI loh. Kuncinya itu ada di pertemuan dua teknologi raksasa, kecerdasan buatan dan biologis sintetis. Nah, gabungan keduanya nih lah yang bikin gelombangnya jadi super dahsyat. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih gelombang ini kayaknya kuat banget? Kenapa seolah-olah nggak bisa kita stop? Nah, disinilah argumen pertama Sulaiman masuk. Dia menyebutnya proliferasi tak terbendung. Ini soal pola sejarah yang, ya kayaknya emang nggak bisa dihindari. Coba deh kita lihat sejarah. Ada pola yang jelas banget di sini. Jeda waktu antar revolusi teknologi itu makin lama makin pendek. Gila-gilaan pendeknya. Pertanian, butuh ribuan tahun buat nyebar kemana-mana. Mesin cetak, ratusan tahun. Terus, komputasi, wah ini cuma butuh hitungan dekade, bahkan tahunan aja. Coba kita ambil contoh gelombang terakhir aja, komputasi. Dulu kan ini cuma buat kalangan akademisi, barang aneh gitu. Sekarang, cuma dalam beberapa dekade, teknologi ini ada di mana-mana. Hari ini aja, ada sekitar 14 miliar perangkat yang nyambung ke internet. Coba bayangin, kecepatan dan skala penyebarannya itu luar biasa banget. Pola kayak gini, yang tadinya kelihatan mustahil, tahu-tahu jadi nggak terhindarkan. Itu udah jadi kayak siklus normal buat teknologi. Nah, AI dan biologi sintetis sekarang ada di titik yang sama. Oke. Jadi kalau gelombangnya emang nggak bisa dihindari, terus gimana dong? Tantangan selanjutnya jelas banget. Apa kita bisa ngendaliin ini semua? Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumen Sulaiman. Dia menyebutnya masalah pembendungan. Ya kan, logikanya gini. Kalau kita udah tahu resikonya segede itu, kenapa nggak direm aja dari sekarang? Emangnya kita pernah gitu, sebagai manusia, kompakan bilang tidak sama teknologi baru yang kelihatannya super canggih? Kalau kita lihat sejarah, jawabannya suram. Usaha ngebendung teknologi itu hampir selalu gagal. Contohnya nih, Kekaisaran Ottoman. Dulu mereka coba mati-matian melarang mesin cetak. Hasilnya, ya mungkin berhasil nunda sebentar, tapi pada akhirnya, teknologi yang makin murah dan gampang diakses itu bakal nemuin jalannya sendiri. Pemerintah bisa aja bilang, nggak boleh, tapi itu nggak akan bertahan selamanya. Pasti ada yang mikir, tapi kan nuklir berhasil dibendung. Betul, itu satu-satunya contoh besar yang kita punya. Tapi menurut Sulaiman, nuklir itu justru pengecualian. Kenapa? Karena ada 3 hal langka yang terjadi bersamaan. Biayanya super mahal, teknologinya rumit banget, dan semua orang di dunia takut setengah mati sama bom atom. Nah, kondisi ini sama sekali nggak berlaku buat AI dan biologi sintetis. Malah kebalikannya kan, teknologi ini makin hari makin murah dan gampang diakses. Jadi, kalau gelombangnya nggak bisa di-stop dan usaha buat ngebendung juga kemungkinan besar gagal, kita sampai di mana? Ya, disinilah dilema puncaknya. Kita seolah-olah dipaksa jalan di titian yang sempit banget, di antara dua pilihan masa depan yang sama-sama serem, bencana atau distopia. Pilihannya jadi begini nih. Kalau kita biarin teknologinya liar tanpa kendali, risikonya adalah bencana. Entah itu dari senjata otonom yang bisa membunuh sendiri, pandemi buatan, atau disinformasi gila-gilaan pakai AI. Tapi, satu-satunya cara ampuh buat ngontrol itu semua adalah pengawasan super ketat. Dan disinilah masalahnya. Alat kontrol yang sama bisa banget disalahgunakan sama negara buat menciptakan masyarakat distopia, di mana semua gerak-gerik kita diawasi dan kebebasan kita hilang. Terus, intinya apa dong dari semua ini? Nah, pemikiran penutup di buku ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Ini bukan soal teknologi, ini soal kita, soal manusia. Persis seperti kutipannya. Teknologi bukanlah inti dari masa depan. Kitalah intinya. Jadi pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi apa sih yang bisa dilakukan teknologi, tapi yang jauh lebih penting, apa yang akan kita sebagai manusia pilih untuk lakukan dengan semua kekuatan ini.